Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia dengan program Majelis Sore, majelis kita semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Di hari ini kita akan membahas tema yakni tentu meneguhkan totalitas kepatuhan kepada Allah melalui ibadah kurban. Kita baru saja melewati yang namanya Hari Raya Kurban, Hari Raya Haji atau Hari Raya Idul Adha yang tentu jatuh di 10 Zulhijjah kemarin. Ada beberapa memang yang kemudian juga menjadi perbedaan di tahun ini. Ada yang melaksanakan di tanggal hari Sabtu, maksud kami, atau kemudian juga di hari Minggu. Tapi terlepas dari itu semua, memaknai ibadah kurban ini sendiri perlu kita pahami sejauh mana mungkin yang tahun ini belum berkesempatan untuk bisa berkurban karena terkendala akan biaya, kemudian juga hal-hal lainnya. Insya Allah kita mulai niatkan untuk kemudian juga bisa kita persiapkan seperti apa nanti ke depan agar meluruskan niat hingga akhirnya terrealisasi ataupun terlaksana akan ibadah kurban dengan atas izin Allah. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang tentu berasal dari Wedantasari Banjarmasin. Saya mau menyapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Zikri Nirwana MAG. Assalamualaikum Pak Zikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau kita bicara mengenai ibadah haji, ibadah kurban, kebiasaan kita kan juga tetap ya, walaupun sama-sama hari raya haji, tapi minal aidin wal faizin atau mohon maaf lahir batin atau istilah bagi orang Banjar minta rela minta ridho itu tampaknya menjadi hal yang sering kali diucapkan gitu Pak ya, walaupun di hari raya haji istilahnya. Berbicara mengenai hari raya haji ini sendiri pasti ada perbedaan antara hari raya haji dan juga hari raya Idul Fitri. Nah, dengan kedua perbedaan ini terutama akan pelaksanaan ibadah kurban yang dilangsungkan di momen hari raya haji atau hari raya Idul Adha ini sendiri kan pasti ada pemaknaan untuk kemudian juga kita mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan kita terhadap Allah, kemudian juga dalam pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Sebagai pembuka akan tema yang akan kita bahas hari ini, boleh langsung disampaikan oleh Pak Zikri, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ma ba'du. Para pemirsa mana saja Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua mengetahui bahwa ibadah kurban yang dilaksanakan pada momentum Idul Adha yang juga disebut dengan Idul Kurban ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi yang begitu kuat dan akar sejarah yang panjang, yang mana di dalam tradisi para Rasul alaihimussalatu wassalam telah ditunjukkan secara sinergik oleh mereka. Dan ibadah ini diletakkan pertama kali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang saat itu masih kecil, masih begitu didamba-dambakan oleh seorang ayah dan ibu yang sekian lama tidak memiliki seorang anak. Di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajidini insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Maka tatkala Nabiullah Ismail itu bersama-sama tumbuh, sudah bisa berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Saat itu beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh aku bermimpi menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu tentang itu? Sang anak menjawab, wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang ini dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, adalah pembuktian cinta sejati kepada Allah. Allah begitu ingin melihat bagaimana kesungguhan cintanya Nabi Ibrahim kepadanya. Jangan sampai keberadaan anak yang didamba-dambakannya sekian puluh tahun itu kemudian mengganggu rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadi ujian besar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, sejauh mana beliau mau untuk secara total memenuhi, mentaati perintah Allah yang mulia ini. Namun Ibrahim alaihissalam dengan keteguhannya yang begitu besar menuruti dan mematuhi perintah ini. Maka ini adalah ujian ketulusan dan keikhlasan seorang Ibrahim. Kemudian di sisi lain, seorang anak yang juga begitu patuh kepada ayahnya, yang yakin akan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersedia dengan pasrah untuk disembelih, memenuhi perintah Allah yang dititahkan kepada ayah beliau. Maka beliau pun juga termasuk orang-orang yang begitu sabar melaksanakan perintah ini. Maka peristiwa ini yang begitu mengharukan kemudian dijadikan sebagai dasar untuk kita umat Islam yang belakangan ini untuk mengeluarkan, mengorbankan sedikit sebahagian dari harta benda kita untuk menyembelih hewan ternak yang kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan tetangga kita. Tidak lain ini adalah untuk memupuk rasa kepatuhan kita. Sejauh mana kita bisa mengabdikan diri kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Meskipun dalam hal ini Allah memang tidak melihat kepada hewan ternak yang kita sembelih, kepada daging-daging yang dibagikan kepada orang-orang lain, namun yang terpenting adalah sejauh mana kita bisa memupuk perasaan tulus, perasaan ikhlas dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Masya Allah, ketika kita berbicara mengenai ibadah kurban, tentu memang ini menjadi perintah Allah kepada para umat muslim begitu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua mampu mewujudkannya atau kemudian juga mampu melaksanakannya karena keterbatasan istilahnya. Kita berbicara mengenai hukum mungkin sebagai pembuka ini sendiri, Pak. Memang ini sendiri kan awal mula dan sejarahnya adalah dari riwayat yang kemudian juga disebutkan dari Nabi Ibrahim, kemudian juga mendapatkan titah untuk bisa menyembelih anaknya, kemudian Allah ganti dengan domba yang kemudian juga dapat disembelih dengan makna seperti itu. Kemudian juga banyak yang belum diketahui masyarakat sejauh mana pelaksanaan ibadah kurban ini sendiri, apakah tergolong wajib, apakah tergolong sunnah, atau kemudian juga mubah begitu, dengan kondisi di mana masyarakat pun juga mengetahui zakat atau kemudian juga puasa dan lain sebagainya sudah termasuk di dalam rukun Islam. Nah, sedangkan kalau ibadah kurban ini sendiri kan memang dilaksanakan di waktu yang mulia, kemudian juga di waktu yang tepat dan istimewa. Seperti apa sebenarnya kalau bicara mengenai hukum kurban itu sendiri? Baik, jadi memang di dalam Islam yang namanya berkurban ya, menyembelih hewan ternak di momentum Idul Adha ini itu adalah bersifat sunnah yang dikuatkan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, mengapa kemudian ini oleh ulama fikih disebut sebagai perbuatan yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan ya. Karena ada satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang memiliki kemampuan, ya, yajid sa'atan walam yudhahi man kana lahu sa'atan. Ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan Ibnu Majah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada lahu sa'atan, man kana lahu sa'atan falam yudhahi." Orang yang memiliki kemampuan
tetapi tidak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana. Jadi dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Nah, jadi ini ada semacam sanksi sosial juga dari Nabi, bahwa orang yang punya kemampuan tapi tidak berkorban, maka dia tidak boleh dekati tempat sholat kami. Nah, ini kan berarti bahwa perintah berkorban ini sesuatu yang sangat dikuatkan, terutama bagi mereka yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Nabi SAW sendiri, beliau hampir tidak pernah meninggalkan berkurban. Karena kita tahu Nabi seperti apa kehidupannya, sederhana gitu ya. Kalau terbilang kaya ya tidak lah. Karena dari segi secara lahiriahnya gitu. Kita lihat bagaimana rumah beliau seperti apa, pakaian beliau seperti apa, sederhana. Nah, beliau saja itu tidak meninggalkan untuk berkurban. Nah, apalagi kita ini yang ibaratnya punya kemampuan misalnya ya, yang lebih gitu untuk berkorban dengan menyembelih hewan ternak itu, maka kalau ini tidak dilakukan, Nabi memberikan sanksi sosial seperti itu. Jangan dekati, kata Muhammad. Oke, nah ini kan ketika berbicara di tengah masyarakat kita yang kemudian juga banyak sampai pada saat ini istilahnya belum bisa berkurban karena tentu tidak mengetahui akan kemudian juga sejarah atau kemudian juga fadilat yang didapatkan ketika berkurban. Namun ketika sunnah yang kemudian juga sangat dianjurkan ini sendiri di tengah masyarakat yang sekali lagi misalnya kondisi pada saat itu pada saat dimana hari-hari dia mau menuju ke Idul Adha itu sendiri tidak memiliki uang, bahkan misalnya masih meninggalkan utang piutang dan lain sebagainya. Nah, tentu ini kan bukan menjadi sesuatu hal yang wajib atau istilahnya yang diharuskan itu tadi Pak ya. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah diperkenankan mungkin juga yang berkembang di masyarakat bagi mereka yang belum akikah? Seringkali kan juga banyak masyarakat terkendala atau misalnya merasa belum bisa berkurban karena akikah saja belum begitu. Nah, itu seperti apa porsinya? Nanti kita jawab di segmen berikutnya begitu Pak ya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa ibadah kurban harus dilangsungkan setelah selesai proses dari akikah. Baik itu yang dilangsungkan oleh orang tua atau secara mandiri atau individual. Mengeluarkan uang sendiri untuk melaksanakan akikah itu tadi. Nah, dengan pendapat seperti itu, Pak Zikri, apakah itu dibenarkan atau kemudian juga hanya menjadi budaya istilahnya bagi masyarakat kita? Ya, memang kalau kita berbicara tentang masalah hukum akikah dan kurban ya atau udhiyah ini, kita banyak temukan pendapat ya yang beragam ya, yang menyebutkan bahwa boleh digabung gitu akikah dengan kurban. Ya, tapi yang paling sebetulnya bisa untuk kita perpegangi itu adalah bahwa berkurban itu ketika sudah tiba masanya, artinya gini, ketika seseorang sudah memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, pas ketika dia itu berada dalam momentum ibadah kurban misalnya di bulan Zulhijjah, dia punya kemampuan gitu ya. Nah, maka yang lebih utama memang sebetulnya adalah berkurban itu. Nah, untuk akikah itu kan karena waktunya memang tidak dibatasi ya oleh tidak dibatasi gitu, karena memang yang afdalnya itu yang memang di hari 7 hari, hari ke-7, hari ke-14 gitu. Tetapi setelah itu kan tidak ada lagi keharusan untuk
berkurban pada momen-momen tertentu. Maaf, akikah ya, untuk momen-momen tertentu. Maka dalam hal ini ya lebih diutamakan sebetulnya itu adalah berkurban. Lain hal misalnya ketika dia memiliki kemampuan itu berada di luar momen Zulhijjah ini. Nah, itu berarti akikah dia lebih utama. Oke, jadi kembali lagi kepada waktu ya, waktu yang istimewa tadi disesuaikan ketika kemampuan itu ada di bulan tepat mendekati bulan Zulhijjah, maka lebih diprioritaskan untuk ibadah kurban. Betul. Nah, ibadah kurban ini sendiri kan Pak, istilahnya ada yang kemudian juga menggunakan binatang ternak yakni kambing, kemudian juga sapi. Kalau ibaratnya di luar ada domba, kemudian juga unta. Dan kondisinya di mana masyarakat itu sendiri hari ini banyak yang istilahnya patungan. Kalau untuk sapi kan diperbolehkan untuk 7 orang. Betul. Nah, seperti apa sebenarnya awal mula? Apakah itu hanya sudah dilaksanakan dan dilangsungkan pada zaman Nabi, atau kemudian juga di masyarakat Indonesia dalam implementasi atau pelaksanaannya itu sendiri dirasa perlu ada modifikasi atau istilahnya perkembangan begitu? Ya, semua ini kan mengacu kepada hadis Nabi ya. Jadi ketentuan dari Nabi kan memang sudah jelas seperti itu, bahwa untuk kurban itu kan seekor kambing ya, atau per orang gitu ya, Pak, per orang 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Jadi minimal ya berserikat itu berkumpul itu untuk 7 orang. Artinya kalau lebih dari itu ya nggak boleh ya, tidak dianggap sebagai kurban gitu. Nah, kalau kurang pada itu ya nggak apa-apa juga gitu, karena ketentuannya memang seperti itu dari Nabi gitu ya. Nah, artinya bahwa ini tidak ada istilahnya perkembangan ya, bukan, tapi memang sudah seperti itu ketentuannya. Ya. Jadi memang atas dasar di mana sesuai syariat yang kemudian juga diajarkan. Betul. Dalam hal ini Nabi yang kemudian juga sudah menyampaikan istilahnya. Betul. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai ibadah kurban ini sendiri kan dilangsungkan bisa jadi di hari H atau kemudian juga di hari A+1-nya istilahnya. Nah, dengan kondisi di mana nama ini sendiri bisa diucapkan atau kemudian juga disampaikan kepada penyelenggara untuk nanti dilangsungkan begitu nama-namanya. Sebenarnya kalau untuk pemaknaan nama itu sendiri seperti apa Pak? Ini kan memang berkaitan dengan hari akhir nanti begitu. Banyak yang istilahnya pendapat kalau sapinya dibagi 7, apakah nanti satu sapi kita harus tunggang-tunggangan 7 orangnya gitu Pak, atau seperti apa? Iya, terkadang kita memahami sebuah nas atau dalil itu kan teksnya saja gitu ya. Artinya boleh 7 orang, berarti nanti di akhirat sapinya ditunggangi 7 orang. Ya, tidak seperti itulah. Artinya bahwa ini kan menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya. Dan tentunya balasan Allah tidak seperti itu. Balasan Allah kan lebih ya. Kita buat 1 kebaikan saja balas 10 gitu. Betul. Ya, artinya kan apa yang kita pahami secara tekstual seperti yang tadi tidak seperti itu. Bahwa kita nanti di hari kiamat bahkan hitungan bulu-bulunya itu, dan kita tidak bisa ngitung berapa banyak bulunya itu. Itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman tadi satu kata kuncinya tadi, pendasarannya adalah ketulusan dan keikhlasan itu. Ketika kita melakukan itu semua dengan 2 dasar ini, maka semua pahala yang besar tadi, bahkan yang bulu-bulunya tadi itu akan kita dapatkan, apalagi binatangnya gitu ya. Jadi jangan khawatir lah bagi pemirsa yang 7 tadi ya. Bahwa menggunakan ini semua kurban sapi, pemirsa tentu ya ini atas rahasia Allah tentu sekali lagi, tapi kemudian juga jangan juga diartikan bahwa nanti 7 orang itu akan menunggangi sapi tersebut. Nah, dengan kondisi di mana sejauh ini kan ada juga yang kemudian juga ketika anak memiliki kecukupan untuk mengkurbankan ayahnya, kemudian juga ibunya, dengan kondisi di mana kedua orang tuanya misalnya sudah meninggal begitu, atau keluarga yang sudah meninggal, apakah memang diperkenankan seperti itu, atau kemudian juga ada hal-hal yang menjadi catatan dalam hal ini? Ya,
Jadi istilahnya berkurban atas nama orang tua atau atas nama keluarga, terutama yang sudah meninggal dunia, kan itu sesuatu yang memang dibolehkan ya. Artinya kalau kita melihat kepada ibadah haji saja, itu kan ada istilah badal Haji ya. badal, betul. Nah itu, jadi ya sama sebetulnya dengan yang ada ini. Dan niat itu insya Allah akan sampai. Jadi kan di dalam hadis Nabi kan disebutkan bahwa setiap kita kan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Oke. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi kalau kita meniatkan kurban untuk orang tua kita, berarti ya itu sudah. Nah, jadi kita sebetulnya dalam hal ini jangan mempersoalkan secara apa ya, istilahnya secara mendalam. Maksudnya adalah jangan sampai ini membuat kita kemudian menjadi bertengkar gitu ya, menjadi berselisih paham gitu. Karena ini kan sesuatu yang sifatnya sunat sebetulnya, dianjurkan, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang masuk dalam kategori rukun gitu. Hanya saja ini ingin lebih menyempurnakan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti juga untuk kemudian kita remehkan sehingga Betul. sampai ketika kita memiliki kemampuan itu tadi tidak sama sekali dilangsungkan Ya, gitu Pak ya. ya, betul. Walaupun itu tadi sudah disampaikan bahwa hukumnya itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, tapi bukan berarti juga untuk diremehkan. Karena tadi sudah disebutkan hadis di segmen pertama, bahkan Nabi saja istilahnya memberikan sanksi sosial. Betul. Istilahnya, jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, nanti dengan kondisi di mana di segmen berikutnya kita akan bertanya. Hari ini kan orang begitu banyak ya berlomba-lomba. Tentu apakah ini menjadi hal yang baik atau kemudian juga seperti apa berlomba-lomba untuk mencari kualitas sapi, Pak. Kualitas misalnya kambing atau kualitas sapi yang misalnya bahkan diimpor langsung dari luar negeri. Betul. Untuk mendapatkan hal-hal yang istilahnya yang terbaik. Dengan kondisi seperti ini, apakah diperbolehkan ketika misalnya proses ibadah kurban ini dikontenkan? Nah, dengan kondisi di mana walaupun kita tidak tahu tujuannya masing-masing, tapi dengan maraknya menyebutkan harga, kemudian juga beratnya berapa, hingga masyarakat yang kemudian juga tidak berkurban merasa melihat sapi yang ada misalnya atau kambing yang ada dibandingkan dengan yang ada di video itu terlalu jauh, lalu kemudian juga ada perasaan di mana semacam gap atau kemudian juga perbedaan senjangan sosial itu tadi yang terasa. Nah, seperti apa sebenarnya dengan kondisi di mana kemajuan teknologi hari ini begitu berkembang, tapi di satu sisi juga kita harus menjaga fitrahnya ibadah kurban itu tadi. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih bersama dengan Pak Zikri. Di sini kita berbicara mengenai ketulusan dan ketaatan kita untuk pelaksanaan ibadah kurban. Banyak sekali masyarakat untuk kemudian juga hari ini menyaksikan di laman sosial media atau platform digital. Hari ini begitu berkembang begitu ya, konten-konten atau video-video yang istilahnya mengulas akan aktivitas pada saat sebelum atau bahkan sesudah pelaksanaan ibadah kurban, dari mencari sapi, kemudian juga memberitahu informasi-informasi seputar detail-detail harga hingga berat sapi pun hari ini begitu seolah-olah diperlombakan. Nah, dengan kondisi seperti ini, ketika Nabi untuk kemudian juga menyebutkan bahwa tidak ada batasan berat sapi atau kemudian juga berat kambing seperti apa, walaupun di fikih disebutkan begitu ya kriteria sapi seperti apa atau ternak seperti apa yang kemudian juga sah untuk kemudian juga diibadah kurbankan, tapi dalam hal ini dengan begitu banyak video-video yang hari ini kita tonton, kita saksikan begitu, seperti apa sebenarnya dampak atau kemudian juga menjadi bagian yang harus kita luruskan ketika misalnya menonton atau kemudian juga menyaksikan seperti itu, atau bahkan bagi para pelakunya untuk bisa sekali lagi menjaga dan meluruskan akan ketulusan dan keikhlasan dalam pelaksanaannya. Baik, jadi kalau kita lihat semangat masyarakat kita Indonesia ini begitu luar biasa ya. Betul. Untuk berkurban ini ya, mereka bikin semacam urunan yasinan gitu, semacam urun arisan kurban. Ya, betul. Arisan kurban, gitu tinggi semangatnya.
artinya bahwa masalah materi sebetulnya bisa disiasati gitu. Mampu tidak mampu kan ternyata bisa disiasati. Kemudian juga kita dulu sempat melihat ada viral juga ya sempat ya, ada seorang warga yang tergolong tidak mampu, tapi menabung sekian lama gitu ya untuk membeli hewan kurban yang terbaik. Wah, ini kan menunjukkan betapa di masyarakat Indonesia saat ini ya semangat keberagamaan masyarakat ini begitu tinggi gitu. Nah, terkait dengan ibadah kurban itu sendiri, bahwa ya memang di dalam kitab-kitab fikih kan sudah dibahas ya tentang kelayakan untuk hewan kurban itu, baik dari segi fisiknya yang tidak boleh cacat, kemudian juga umurnya yang juga harus sampai ketentuan gitu. Kemudian ya yang pada intinya bahwa hewan ternak itu layak untuk dikonsumsi orang. Dan semakin berat, semakin banyak, semakin berkualitas, justru itu yang lebih baik gitu. Cuman persoalannya adalah memang kembali kepada niat ya sebetulnya. Niat masing-masing pelaku ya. Di dalam Quran surah As-Saffat, surah Al-Hajj ya, ayat 37 disebutkan bahwa Allah la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, itu firman Allah menyebutkan seperti itu. Allah tidak menerima daging-daging korban yang dibagikan kepada orang-orang itu, juga tidak melihat darah yang dikucurkan dari hewan korban itu, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan. Nah, jadi ketakwaan ini kan berarti kembali kepada niat seorang pelaku gitu. Ketika si pelaku ini memang niatnya ingin memberikan korban yang terbaik. Karena kalau kita berkaca pada sejarah Nabi Ibrahim itu kan luar biasa. Anak loh yang dikorbankan, dan anak ini kan nilainya tidak ada nilainya sebetulnya ya. Tetapi karena begitu ingin patuhnya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah, tetap dilaksanakan. Ya. Nah, maka ketika kita kembalikan ke kita gitu, bahwa berkorban itu memang harus yang terbaik seharusnya. Harus yang terbaik. Kalau perlu ya sama seperti Idul Fitri ya, kita berzakat fitrah gitu ya. Beras yang dimakan, beras yang diberikan kepada orang lain itu kan harus beras yang terbaik, kalau perlu lebih baik dari beras yang kita makan gitu. Nah, sama sebetulnya dengan kurban tadi, bahwa kurban itu memang harus yang lebih ya. Nah, ya barangkali dalam hal ini kita menyikapi secara positif saja ya. Artinya ketika konten-konten kurban itu disajikan di media-media sosial, ya artinya ya barangkali kita untuk berasumsi mengajak masyarakat agar bahwa ini adalah dalam rangka dakwah gitu aja, dalam rangka dakwah gitu. Oke, artinya dalam kondisi di hari ini ketika kita menyaksikan itu, yang menonton tidak bersuuzon dengan apa yang ditampilkan dan yang pelaku untuk kemudian juga melangsungkan konten tersebut agar diluruskan niatnya agar memang dakwah dan lain sebagainya. Sedikit mengarah kepada hukum fikih itu tadi, Pak. Ketika kondisi hari ini kan banyak orang berlomba-lomba dengan beratnya, dengan kualitas dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa yang kemudian juga dengan kondisi di mana sapi atau ternak tersebut sedang hamil dengan alasan lebih berat akan dan lain sebagainya. Sekali lagi sebagai edukasi kepada masyarakat, apakah ini diperbolehkan? Ya, mengenai hal ini barangkali ada baiknya kita meminta penjelasan dari tuan-tuan guru kita tentang binatang yang hamil itu seperti apa, karena memang pendasaran ini penting ya untuk kita perhatikan supaya jangan salah memaham. Ya. Namun dalam hal ini kalau hemat kami ya, bahwa hewan kurban itu hendaknya yang memang dalam kondisi sehat gitu, bukan dalam kondisi yang hamil dan lain-lain sebagainya tadi, karena itu mungkin disarankan yang normal saja ya, yang normal gitu ya, karena lebih berisiko kepada hukum penyembelihan itu nantinya, dan tentu mungkin lebih detail juga ketika proses pembelian untuk menanyakan gitu Pak ya. Hal-hal seperti itu jangan sampai misalnya tergiur dengan harga yang lebih mahal, dan dengan harga mahal tersebut akan pahalanya juga lebih besar, tapi ternyata kondisi ternak itu misalnya sedang mengandung dan lain sebagainya. Ini mungkin kemudian juga menjadi fokus dan perhatian ketika proses pembelian. Apalagi kan saat ini penyakit mulut dan kuku yang kemudian juga menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang kemudian juga mengambil alternatif kerbau, Pak. Kerbau rawa ini juga
bahkan disarankan kan di daerah kita di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ini juga ada istilahnya kerbau rawa. Ini begitu besar potensinya untuk kemudian juga didorong. Nah, apakah sebenarnya selain tadi yang disebut kita adalah kambing, sapi, kemudian juga unta dan domba ini diperkenankan, juga kerbau atau ada ternak lainnya sebenarnya yang kemudian juga diperbolehkan. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua, berbicara mengenai hewan ternak. Banyak masyarakat yang kemudian juga menyalahartikan begitu ya, di dalam kondisi seperti ini. Apakah ayam misalnya, atau kemudian juga bebek, angsa, atau kuda misalnya, rusa dan lain sebagainya, ini diperbolehkan untuk kemudian juga dilangsungkan dalam proses ibadah kurban. Menuju dari pertanyaan saya sebelumnya, kerbau rawa atau kemudian juga kerbau lah istilahnya secara umum di Indonesia, di Kalimantan Selatan ini sendiri kan kita punya potensi akan hal itu. Apakah diperkenankan Pak ketika seseorang ingin melangsungkan yang namanya ibadah kurban selain dari sapi, kambing, unta dan juga domba itu tadi, yakni kerbau misalnya? Ya, jadi kalau kerbau itu sebetulnya juga masuk bagian dari binatang ternak ya. Jadi sebetulnya bisa juga itu dijadikan sebagai kurban ya. Karena memang ketentuannya itu binatang ternak ya, dan di dalam fikih Indonesia itu kerbau itu menjadi bagian dari hewan ternak. Oke, apalagi misalnya dengan merebaknya kasus PMK itu sendiri gitu ya, itu bisa dijadikan alternatif. Tapi itu diperhatikan lagi Pak ya. Perlu adanya rekomendasi atau informasi yang lebih detail, kira-kira sapi itu tadi konsumsi sehari-harinya apa, agar lebih aman dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara binatang ternak itu tadi Pak, adakah lagi misalnya yang asing dilangsungkan di Indonesia, tapi sebenarnya juga menjadi hal yang umum di negara lainnya dan itu diperbolehkan? Adakah binatang yang kemudian juga diperkenankan? Kuda misalnya atau? Kalau kuda itu tidak ya, dia tidak bukan merupakan binatang ternak ya, karena dia beda fungsinya gitu ya. Untuk beda seperti sapi, kemudian kambing, kemudian domba. Ya, kemudian rusa? Ya, dia beda, udah beda. Dia udah beda. Jadi yang tadi sudah disebutkan itu tadi Pak ya? Betul, iya. Yang sudah disebutkan ya, ini sekali lagi unta, kemudian juga domba, kambing atau sapi, kemudian juga dalam hal ini kerbau. Ya, kerbau ini juga dirasa paling minim sering kali disebut oleh masyarakat, tapi ternyata bisa dan diperbolehkan. Karena termasuk dalam kondisi di mana binatang ternak. Ketika kita berbicara mengenai ketulusan Pak, ini kan bicara mengenai ibadah ritual yang kemudian kita langsungkan. Kita sholat, zakat, kemudian juga puasa, bahkan masyarakat kita, masyarakat Banjar ketika memasuki bulan Zulhijjah 10 hari pertama kan 10 harinya begitu mulia. Kemudian juga dilangsungkan adanya puasa Tarwiyah, kemudian juga Arafah, dan bahkan ini dijadikan kayak puasa wajib gitu bagi orang Banjar yang seolah-olah luar biasa pada pelaksanaannya. Nah, dengan kondisi di mana keberagamaan masyarakat hari ini kemudian juga kian meningkat, di satu sisi juga masyarakat harus bukan hanya ikutan tren saja atau ikut-ikutan saja, tapi untuk memang benar-benar memahami dan mengetahui sejauh mana pemaknaan dalam ibadah kurban atau memasuki bulan Zulhijjah dan Idul Adha itu sendiri sebagai informasi atau ilmu buat kita sendiri Pak. Sejauh mana kita sebenarnya bisa meluruskan niat, kemudian juga mengembalikan akan segala yang kita lakukan, terutama di bulan istimewa ini, di bulan mulia ini, untuk tetap kita ada di jalan Allah dan insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi memang semua perintah yang diberikan atau dititahkan oleh Allah kepada kita itu sebetulnya terpulang kebaikannya kepada kita gitu. Allah tidak perlu syukur kita, Allah tidak perlu, ya artinya tidak maha kaya, dia maha kaya dari segala makhluk gitu. Nah, cuman Allah ingin melihat sejauh mana kita ini betul-betul bisa mengabdi kepadanya. Karena kan kita diciptakan di dunia ini, itu memang tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ayat 56.
Maka semua aktivitas kehidupan kita sejatinya memang harus diarahkan, diorientasikan pada ibadah kepada Allah. Makanya kemudian dalam Islam diatur ya seluruh aspek kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diatur secara penuh oleh Nabi dengan adanya doa, dengan adanya adab. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya semua aktivitas hidup kita itu tidak ada yang sia-sia. Semua bisa bernilai ibadah. Maka kaitannya dengan ibadah kurban ini tentunya adalah Allah ingin lebih istilahnya melihat sejauh mana kesempurnaan dari tulus kita kepada perintah Allah itu gitu. Ya, bahwa ibadah yang dilaksanakan itu bukan hanya ibadah ritual yang sifatnya hablum minallah, tetapi Allah juga ingin melihat sejauh mana kita ini peduli dengan makhluknya Allah. Lalu kemudian ada istilah hablum minan nas. Makanya kemudian keluar perintah-perintah yang itu sifatnya memang ingin memperbagus hubungan kita kepada makhluk. Ada perintah zakat misalnya. Betul. Zakat itu kan itu upaya untuk kita memperbagus hubungan kita kepada Allah, kepada makhluknya Allah. Ibadah kurban juga demikian. Bahkan di dalam banyak hadis Nabi SAW disebutkan bahwa indikator keimanan seorang itu dilihat dari sejauh mana kepeduliannya kepada makhluknya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya memuliakan tetangganya, hendaknya menghormati tamunya, hendaknya berkata yang baik kepada orang atau diam saja. Itu kan semua indikator keimanan, kesempurnaan iman kita. Jadi kita tidak bisa mengukur kesempurnaan iman kita dari bagusnya hubungan kita kepada Allah melalui ritual ibadah, tetapi justru juga dari ibadah-ibadah sosial seperti itu. Yang tentu itu menjadi PR bagi kita semua. Terakhir pertanyaan yang ingin saya tanyakan, banyak juga masyarakat yang kemudian juga melangsungkan ibadah kurban, Pak. Tapi dia juga ngambil bagian akan daging yang kemudian juga disembelih itu sendiri. Lalu kemudian apakah itu diperbolehkan atau tidak dengan kondisi seperti itu? Lalu pertanyaan selanjutnya yakni apakah misalnya di dalam kehidupan usia mungkin kurang lebih sama Nabi 63 tahun. Apakah hanya satu kali wajib dalam seumur hidupnya atau sebenarnya boleh berkali-kali? Tapi ketika misalnya hanya satu kali saja dirasa bagi masyarakat itu sendiri sudah pernah kurban, lalu kemudian juga enggan lagi untuk berkurban, apakah itu juga tergolong dari yang disebutkan oleh Nabi tadi atau seperti apa? Iya. Sebagai penutup kita. Iya. Jadi saya jawab pertanyaan terakhir tadi ya. Artinya bahwa sebetulnya tidak ada keharusan sekali seumur hidup ya. Saya memahami dari hadis Nabi yang saya sampaikan tadi adalah ketika kita mendapatkan kelebihan harta, artinya kan itu pada momen apapun gitu ya, bisa ketika momentum Idul Adhanya ada, maka dia harus berkorban gitu. Kalau dia enggan dengan alasan saya sudah satu kali lah, saya sudah pernah berkorban, tak perlu lagi lah korban. Sementara saat itu dia sebetulnya bisa untuk berkorban lagi, nah, maka dia masuk kategori hadis itu. Artinya bahwa dia tidak bisa menunjukkan kepedulian sosial kepada orang lain itu hanya sekali-sekali saja. Harus di mana dia punya kesempatan untuk berbagi dengan adanya kelebihan harta yang dimilikinya, maka dia dituntut untuk berbagi. Seperti itu. Bagi mereka yang kemudian tadi ngambil bagian daging untuk itu memang ada jatahnya. Oh, memang ada dapat ya, Pak ya? Iya, memang ada jatahnya. Jatah Okay. si korban itu yang berkorban itu memang ada jatahnya tapi kan itu untuk dirinya dan keluarganya. Dan selebihnya dibagikan ke orang lain. Oke, Dan yang jadi jangan juga untuk kemudian hampir semuanya dibawa ke rumah. Iya, dan Gitu, itu Pak, kan ya? semua yang dibagikan ke orang lain itu porsinya lebih banyak dari yang dia ambil sendiri. Dari Itu yang memang dia sudah ada ketentuannya. Oke, jadi kemudian juga ketika di tengah-tengah masyarakat kita dia sudah melakukan kurban kemudian dagingnya ada bagian walaupun tidak sebanyak dari yang dibagikan, itu sekali lagi diperbolehkan. Oke, sebagai hal yang penutup kita pada hari ini, kesimpulan singkat dalam tema kita pada hari ini, Pak. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat mulia dalam Islam, yang mana ini merupakan ibadah sosial untuk menunjukkan sejauh mana kita mampu memperbaiki, memperbagus, mempercantik hubungan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai kesempurnaan iman kita bukan hanya dari bagusnya ritual-ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat, puasa dan lainnya,
tetapi Allah menginginkan juga kesempurnaan iman kita itu melalui bagusnya hubungan kita kepada makhluknya. Maka di situ kemudian kita ada perintah untuk berzakat, ada perintah untuk berinfak, termasuk ibadah berkurban ini. Tidak lain adalah ingin sejauh mana kita bisa menunjukkan kepedulian kita kepada makhluknya Allah. Karena Allah bersifat Rahman dan Rahim, Dia sayang kepada semua makhluknya, maka kita harus mengimplementasikan itu gitu dalam diri kita juga sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya peduli kepada perintah-perintah Allah yang sifatnya ritual, tetapi kita juga harus komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat sosial, yang mana dengan itu insya Allah dengan ini semua kita akan mampu menyeimbangkan hablum minallah kita dan hablum minanas kita. Wallahu a'lam. Hablum minallah, hablum minanas. Sekali lagi ini yang menjadi tugas kita sebagai umat muslim yang harus setiap harinya diperbaiki, yang tentunya juga bisa dilakukan dengan ibadah-ibadah ritual, baik itu sholat, zakat, puasa, ataupun juga dalam ibadah kurban ini sendiri, yang ketika di tahun ini kita belum punya kesempatan untuk bisa berkurban, kita niatkan insya Allah semoga Allah permudah untuk kemudian juga di tahun ke depan dengan usia, kesehatan dan rezeki yang diberikan oleh Allah, insya Allah diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kurban. Terima kasih Pak Zikri, semoga sehat selalu bersama keluarga. Insya Allah dengan apa yang disampaikan hari ini bisa berkah dan insya Allah bermanfaat bagi para pemirsa di rumah. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore, majelis kita semua hari ini. Dan akhirnya saya Gusti Muhammad Herman Pak Zikri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sore, majelis kita semua.